Nabi Ibrahim adalah sosok manusia pilihan. Dia adalah orang yang pertama diperkenalkan sebagai sosok yang mengajarkan satu Tuhan, satu hakikat Tuhan, satu pribadi Tuhan. Tidak lebih daripada itu. Kekristenan itu juga merupakan iman yang berasaskan dan berdiri atas nama monoteisme. Beda kelas. Ustadz Juma diajari Elia Miron saat debat terkait monoteisme Abraham atau Ibrahim. Mari kita simak debat mereka berikut ini. Pada sore hari ini saya bersama Elia membahas tentang konsep agama keyakinan terkait dengan monoteisme, dalam hal ini Abrahamic atau yang kita kenal dengan Nabi Ibrahim. Saya mengawalinya dengan sebuah ayat dalam Al-Quranul Karim dalam surah An-Nahl ayat 123. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi'a millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Jadi Islam datang kemudian dengan titah dari langit mengajarkan sebuah konsep di mana Allah Subhanahu wa taala menitipkan sebuah akidah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana akidah yang tertanam di sana adalah mengikuti millah atau ajaran yang kemudian menjadi hukum akidah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada 3 item yang kemudian yang ditanamkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya sebagai pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama terkait dengan tauhid. Nabi Ibrahim adalah sosok manusia pilihan yang setelah kemudian terjadinya bahtera, dia adalah orang yang pertama diperkenalkan sebagai sosok yang mengajarkan satu Tuhan, satu hakikat Tuhan, satu pribadi Tuhan. Tidak lebih daripada itu. Oleh karena itulah kemudian pokok akidah ini yang menjadi sandaran kemudian umat Islam. Begitu Rasul Muhammad SAW menanamkan sebuah akidah yang begitu hebat sampai hari ini. Innani anallah la ilaha illa ana. Jadi aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Dan itu diperkenalkan kemudian oleh Nabi Muhammad SAW sebagai keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, terkait dengan prosesi ibadah. Prosesi ibadah yang terkait dan persembahan melibatkan oknum lain, yaitu kurban. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran surah As-Saffat itu jelas sekali diperintah oleh Allah kemudian untuk mempersembahkan anaknya. Lalu kemudian Nabi Ibrahim menerima ujian itu. Nabi Ibrahim kemudian menyatakan dengan keikhlasan sepenuh hati untuk mengorbankan anak sematawayang, anak tunggal yang dia punya. Belum ada yang lain, baru satu. Maka nama anak tersebut adalah Ismail. Tuhan mendengarkan doanya agar beliau diberi anak. Alhamdulillah beliau diberi anak. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan diri sendiri, yaitu sunnat. Jadi ada 3 komponen yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim sebagai ajaran yang diwariskan kepada keturunannya. Yang pertama akidah, satu Tuhan, kemudian kurban hewan, dan yang ketiga adalah sunat. Ini 3 pondasi yang kemudian diajarkan oleh Nabi Ibrahim sebagai agama monoteisme yang menjadi leluhur yang diajarkan kepada keturunannya secara turun-temurun sampai hari ini. Kesimpulan kami,
apa yang diajarkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma auhayna ilaika an tabi'a millata Ibrahim." Tiga pondasi akidah ini kemudian yang menjadi acuan kami di dalam berislam, bahwa Nabi Ibrahim sebagai agama monoteisme mengajarkan terkait dengan akidah tauhid, kemudian yang kedua adalah kurban hewan, dan yang ketiga adalah bersunat. Ini ciri dari agama Abrahamite, agama yang diajarkan oleh Allah melalui Abraham dan kepada keturunannya secara turun-temurun. Jadi kesimpulan saya bahwa Nabi Ishak mengajarkan hal ini kepada keturunannya dari Nabi Ibrahim sampai kepada yang kita tahu hari ini mereka masih melakoni. Begitu juga Nabi Ismail alaihissalam masih menjalankan 3 poin ini kepada keturunannya. Jadi Islam berasal dari Nabi Ismail, kemudian Yahudi dalam hal ini Nasrani juga berasal daripada Nabi Ishak, sehingga 2 agama atau 3 agama ini kemudian mengajarkan untuk menyembah satu Tuhan, melakukan pengorbanan dengan korban hewan, lalu kemudian melakukan prosesi sunat, yaitu sunat kulub, yang menjadi tradisi bangsa Arab dan bangsa Yahudi sampai hari ini. Oke, jadi teman-teman, kita tadi sudah dengerin ya bagaimana perspektif teman-teman muslim mengenai monoteisme Abrahamik. Tapi yang perlu saya garis bawahi adalah kekristenan itu juga merupakan iman yang berasaskan dan berdiri atas nama monoteisme. Saya buka aja pandangan monoteisme Abrahamik dari keyahudian itu sendiri. Nah, jadi kalau kita bisa mengerti di sini, kita bisa lihat data ini. Specific person the Trinity can be distinguished easily in some verses of Genesis. Kalau kita melihat bahkan di dalam kitab Kejadian pun, iman Abrahamik itu memang mengacu kepada Allah yang esa atau Allah yang satu. Kekristenan dengan jelas dan gamblang kita mengakui iman yang satu. Tapi kesatuan Allah itu yang bagaimana? Nah, tadi kalau Bang Zuma mengatakan monoteisme yang mereka yakini itu adalah satu pribadi Tuhan, tetapi nampaknya iman Yahudi dan kekristenan itu mulai punya perspektif yang berbeda. Ya, coba kita lihat bagaimana pandangan Yahudi sendiri mengenai kata Ha Elohim di sini. Ini buku dari Jewish Trinity dari Yoel Nathan, ya, seorang Yahudi. Ha Elohim is a Hebrew from meaning all the gods. When referring to Yahweh, Ha Elohim denotes the person of the Trinity. Kemudian DOT mentions that these people saw or told to Ha Elohim the Trinity. Enoch dalam Genesis, bahkan Abraham pun begitu. Nah, kalau kita melihat Abraham, menyangkut argumentasi dari Bang Zuma tadi yang mengatakan bahwa Abraham itu mengajarkan satu pribadi Tuhan. Tetapi kalau kita melihat di sini di dalam kitab Kejadian yang merupakan sumber utama yang mengungkap siapa itu Abraham dan tertua, di sini mengatakan Abraham said God's Elohim. They caused me to wonder, itu adalah bentuk plural from my father's house dalam Kejadian 20 ayat 13. Ya, jadi di dalam Kejadian itu sendiri memang Abraham itu mengaku Allah itu esa, tetapi keesaan Allah itu adalah sebuah misteri yang tidak dapat dijelaskan, dan itu tentu saja berkaitan dengan misteri Allah di dalam
kata-kata iman Ibrani itu sendiri, dan itu nanti akan kita lanjut ke Trinitas. Di dalam Trinitas kita bisa melihat bahwa Tuhan itu dalam pengakuan iman kekristenan kita selalu mengaku, misalnya dalam pengakuan iman Nisea, bahwa kita percaya Allah itu esa, tetapi keesaan Allah itu bisa dijelaskan yang dijembatani melalui pemahaman Trinitas. Jadi melalui Trinitas kita bisa mengetahui bagaimana dan seperti apa Allah kita yang satu itu. Itu tentu relevan dan lebih menjernihkan ide kemonoteismean Abraham di Perjanjian Lama. Karena tentu kita bisa melihat di sini bahwa Abraham itu tidak mengatakan God atau Eloah, tetapi dia mengatakan Elohim. Di sini dikatakan a plausible interpretasi is that two persons of the Trinity appear consecutively to tell Abraham to leave Haran. Jadi memang Abraham itu menyembah satu Tuhan, tapi satu Tuhan yang bagaimana? Nah, ternyata itu sudah dijawab di dalam kitab Kejadian, teman-teman. Di sini dikatakan gini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ada Allah yang kemudian dalam iman Kristen disebut sebagai Sang Bapa. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita meliputi samudra semesta dan roh Allah. Ada roh Allah. Dan kemudian berfirmanlah ada. Jadi ada Allah yang disebut sebagai Sang Bapa, ada rohnya Allah yang kemudian disebut dengan Roh Kudus, dan ada firman Allah sebagai daya cipta Allah. Jadi meskipun Abraham mengajarkan iman monoteisme, dan di dalam Perjanjian Lama ide mengenai Trinitas itu sudah ada dan prinsipnya sudah ada, tetapi hanya kekristenan yang secara sempurna mengelaborasi kebagaimanaan Allah itu sesuai dengan sabda Tuhan kita Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 19 yang berkata, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi monoteisme Abraham itu dilanjutkan oleh kekristenan tapi dengan konsep dan pemahaman yang lebih sempurna. Apa yang telah dibahas dan diulas oleh Elia Miron sebagai bagian respon dan tanggapan kepada Ustadz Juma tidak perlu saya ulangi kembali karena sudah sangat eksplisit, jelas dan terang benderang. Saya hanya fokus mengomentari atau memberikan respon tanggapan kepada opini atau pendapat dari Ustadz Juma yang mengatakan ada 3 komponen diajarkan oleh Abraham atau Ibrahim kepada keturunannya. Yang pertama tauhid, yang kedua terkait dengan korban, yang ketiga terkait dengan sunat. Konklusi dan kesimpulan yang diambil oleh Ustadz Juma, kalau hal itu terkait dengan apa yang diyakini oleh beliau sebagai sebuah kebenaran, kita tidak perlu mengganggu, mencampuri atau mengintervensi hal tersebut. Sebab itu adalah hak asasi yang paling pokok yang melekat pada diri setiap orang yang beragama, termasuk Ustadz Juma yang terhormat. Tetapi saya ingin menegaskan kepada kita, apa yang menjadi komentar, opini sekaligus pemikiran dan pendapat dari Ustadz Juma mencoba ingin menerobos konteks keyakinan Kristen yang sangat pokok dan utama terkait dengan keesaan Allah, monoteisme.
Saya katakan dengan tegas, apa yang dipercayai oleh orang-orang Kristen terkait dengan monoteisme tidak dapat diganggu-gugat atau dibantah sesuai dengan fakta-fakta Alkitab. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3. Di sana secara jelas, eksplisit, terang benderang firman Tuhan memberikan konfirmasi dan penegasan. Ada Allah, ada roh Allah, ada firman Allah. Elohim, ruah Elohim, dafar Elohim. Dari sini jelas terlihat bahwa monoteisme atau keesaan yang diajarkan oleh Alkitab sejak pertama saja kita membuka Alkitab sudah menunjukkan konsep itu secara jelas dan terang benderang. Keesaan yang jamak. Ketika orang-orang Kristen berbicara tentang keesaan Allah atau berbicara tentang Allah itu satu, Allah itu esa. Kata esa di situ memakai kata ehad, bukan yahid. Ehad itu pasti berbicara tentang kesatuan, tapi tidak berbicara tentang berapa jumlah Allah. Karena bagi kami orang-orang Kristen, Allah itu esa. Keesaan Allah, keesaan yang jamak. Kenapa? Karena Allah yang disapa dengan Bapa itu memiliki firman yang kekal dan roh yang kekal di dalam dirinya. Baik firman maupun roh tidak diciptakan, tetapi sudah ada bersama dengan Allah yang disapa dengan Bapa sejak kekal. Itulah yang dalam istilah teologi Kristen disebut dengan Tritunggal atau Trinitas. Sekali lagi saya tekankan dan tegaskan pada kesempatan ini. Ketika orang-orang Kristen berbicara tentang Tritunggal, tidak pernah berbicara tentang berapa jumlah Allah. Karena Allah itu esa, Allah itu satu. Dan jangan lupa, jangan pakai pikiranmu memahami Allah yang adalah roh, Allah yang adalah metafisik, gaib, supernatural, transenden. Dengan akal pikiran, hitungan matematika 1 tambah 1 tambah 1. Bukan itu yang ditekankan. Berbicara tentang Tritunggal itu berbicara tentang kebagaimanaan Allah. Bagaimana Allah yang esa itu? Allah yang esa itu disapa dengan Bapa, memiliki firman yang kekal dan roh yang kekal dalam dirinya. Itulah Tritunggal. Dan tentunya karena sejak kita membuka Alkitab di halaman pertama, sudah jelas terlihat ada Elohim, ruah Elohim, dafar Elohim, menunjukkan kejamakan dari Allah yang esa itu sendiri. Bahkan kalau kita nanti menggali akar kata Elohim, itu jamak. Saudara dikasih oleh Tuhan, keesaan atau monoteisme dari Abraham itu adalah keesaan monoteisme yang jamak. Kenapa hal ini menjadi sangat penting? Saya mau kasih tahu. Kita tidak mungkin memotong kesempurnaan Allah dengan meniadakan eksistensi firman dan roh yang kekal dalam dirinya. Bagi kami orang-orang Kristen, kalau Allah yang disapa dengan Bapa itu sempat tidak punya firman, maka Allah bukan Maha Pencipta. Kalau Allah yang disapa dengan Bapa itu sempat tidak punya roh, maka Allah itu almarhum, Allah yang mati. Karena roh berbicara terkait dengan prinsip hidup Allah yang sejak kekal, karena Allah itu maha hidup. Itu sebabnya berulang-ulang kita simpulkan dan katakan dari fakta-fakta Alkitab,
bahwa Allah yang Esa itu wajib hukumnya Allah yang Tritunggal. Dan Yesus menegaskan itu di dalam Matius 28 ayat 19. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tentu kami lebih percaya apa kata para rasul, terlebih utama lebih percaya dengan apa kata Yesus sendiri. Demikian juga kesaksian Alkitab. Ulangan 6 ayat yang keempat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu juga dikutip oleh Yesus dalam Markus 12 ayat 29. Persis dikutip dari Ulangan 6 ayat yang keempat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Rasul Paulus pun mengutip di dalam 1 Korintus 8 ayat yang keempat. Tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Orang-orang di luar Kristen sering menyimpulkan bahwa Paulus adalah rasul palsu. Ternyata Rasul Paulus juga mengajarkan tentang keesaan Allah yang sangat ketat.